Halo guys, kembali lagi di Scary Stories. Gekijouban Zero atau Fatal Frame adalah sebuah film horor Jepang 2014 yang disutradarai oleh Mari Asato. Film ini dibuat berdasarkan novelisasi dari seri video game yang berjudul Fatal Frame juga. Film ini mendapat banyak pujian, ulasan positif, dan masuk ke jajaran film box office di negaranya. Nah, karena cerita film ini cukup panjang, admin membaginya menjadi dua part. So, tanpa berbasa-basi panjang, ini dia alur cerita Gekijouban Zero atau Fatal Frame 2014 Part 1. Film ini berfokus di sebuah sekolah khusus perempuan Katolik. Konon, di sekolah ini terdapat sebuah kutukan yang menyerang para siswinya. Nah, sekarang kita kenalan dulu dengan para siswi yang bersekolah saat ini. Kita mulai dari siswi yang bernama Aya Sukimori. Pada suatu malam, Aya bermimpi sedikit aneh. Di dalam mimpinya, dia melihat dirinya tenggelam di dalam air dan dia mendengar sebuah suara yang mengatakan, "Aku akan selalu menanggung kutukan itu. Kumohon padamu, bebaskan aku dari kutukan ini." Setelah mendengar kata-kata itu, Aya pun terbangun dan jam sudah menunjukkan pukul 12. Semenjak bermimpi itu, Aya menjadi aneh. Dia menjadi suka mengurung diri. Nah, sekarang kita beralih ke seorang siswi lainnya yang bernama Kasumi Nohara. Setelah 7 hari Aya mengurung diri, Kasumi semakin merindukan dirinya. Dia memiliki ketertarikan khusus kepada Aya. Jantungnya berdetak kencang tiap kali bertemu Aya. Namun, sekarang ia menjadi sedih karena Aya yang tidak pernah hadir ke sekolah. Menurut dirinya, banyak juga siswi yang merasa kehilangan Aya. Terdapat tanda tanya besar di hatinya, apa yang telah terjadi kepada Aya sekarang. Dia sangat berharap agar Aya segera masuk ke sekolah lagi. Kasumi pun teringat saat dia dan siswi lainnya mendengarkan Aya bernyanyi untuk pertama kali. Di situ, semua siswi sangat kagum kepadanya. Kasumi yang khawatir bertanya kepada ibu pengawas, apa yang terjadi kepada Aya. Ibu pengawas mengatakan dia mungkin terkena kutukan yang menyerang anak gadis. Ups, santai dulu, ibu kepala cuma bercanda kok. Ibu kepala mengatakan, kalian bukan anak-anak, tapi belum juga terlalu dewasa. Kalian adalah kepompong yang harus mati dulu sebelum tumbuh berpikir dewasa. Mati yang dimaksud adalah istilah untuk berubah. Dia mengatakan, Aya saat ini sedang berjuang keras untuk keluar dari kepompongnya. Setelah 1 bulan lamanya, Aya pun tak kunjung masuk ke sekolah. Kasumi yang sangat rindu mendapatkan sebuah foto Aya dari seorang anak kecil yang suka memfoto di sekolah mereka. Namun tidak dijelaskan bagaimana foto itu bisa jatuh ke tangan Kasumi. Lanjut, saat malam itu, Kasumi yang sangat rindu pun mencium foto Aya. Oke, untuk sementara kita tinggalkan dulu Kasumi. Nah, di hari berikutnya, kita kenalan dengan 2 siswi lainnya. Mereka adalah Risa dan Sakuya. Di sini, terlihat mereka sedang cabut dari kelas. Mereka juga memiliki ketertarikan yang salah. Sakuya menyayangi Risa yang sudah dilamar oleh seorang pria. Risa mengatakan dia sebenarnya ingin menikah dengan orang yang dia cintai. Sebenarnya, Risa memiliki rasa juga terhadap Aya. Dia menceritakan ketika terakhir kali Aya di sekolah. Dia memilih Aya agar dipilih untuk menjadi penyanyi puisi perpisahan yang sudah menjadi tradisi di sekolah tersebut. Namun sayang, Aya menolak rekomendasi Risa tersebut. Dia juga berperilaku aneh, dan semenjak itu, dia tidak pernah lagi masuk ke kelas. Setelah membahas Aya, Risa membahas tentang sebuah ritual. Dia mengatakan, ada sebuah cerita, kalau kita mencium foto orang yang kita suka saat tengah malam, tepatnya di antara semalam dan esok, maka orang tersebut akan menyukaimu juga selamanya. Saat mereka membahas itu, seorang wanita yang lebih dewasa dari mereka dengan pakaian yang eksentrik datang dan mengikuti perbincangan mereka. Wanita itu bernama Kasumi Kusanagi atau disebut juga Mary. Mary bertanya, apakah rumor jadul itu masih berkembang sampai sekarang? Rumor tersebut sudah dia ketahui semenjak dirinya remaja dahulu. Risa yang penasaran dengan kejelasan cerita itu bertanya kepada Mary tentang kebenaran ceritanya. Mary menjelaskan itu adalah kutukan yang hanya berlaku kepada seorang gadis ke gadis lainnya. Dulu di sekolah mereka, para murid sering melakukan hal itu. Namun di balik itu, ada sebuah cerita yang mengerikan di mana sepasang gadis yang mencintai dan telah melakukan ritual itu, mereka harus bunuh diri di sungai.
Namun, ada satu kejadian di mana sepasang gadis yang akan bunuh diri hanya satu saja menenggelamkan diri, sedangkan pasangannya tidak jadi. Sejak saat itu, pasangan yang tidak bunuh diri terkena kutukan dan hidupnya terus dihantui oleh sang kekasih. Itu juga yang menyebabkan sekolah mereka selalu menyanyikan lagu Ophelia yang temanya merupakan akhir kisah cinta yang tragis. Sakuya yang takut Risa terpengaruh mengajaknya pergi. Sakuya menjelaskan jangan mempercayai Mary. Sekarang kita kembali lagi ke sekolah dan kita kenalan dengan seorang murid lagi yang bernama Michi Kazato. Saat berkebun, Michi melihat seorang pria cacat yang membantu mereka dalam tugas berkebun. Pria itu bernama Takashi dan merupakan adik dari guru biarawati mereka yang bernama Mayumi Aso. Mayumi menjelaskan kalau Takashi kurang bergaul, tapi dia ahli dalam berkebun. Michi melihat Kasumi yang termenung. Kasumi menjadi sedikit aneh belakangan ini, tepatnya semenjak dia mencium foto ayah pada malam itu. Karena Michi pun bosan dengan pelajaran berkebun, dia pun mengajak Kasumi untuk berjalan ke hutan. Michi ternyata memiliki janji kepada Kasumi untuk memfoto ayah demi Kasumi. Namun Michi tidak berhasil. Ayah sama sekali tidak menunjukkan dirinya dekat jendela. Kasumi mengatakan tidak apa-apa. Dia tidak terburu-buru untuk menginginkan fotonya lagi, karena dirinya sudah mendapatkan sebuah foto. Setelah bercerita, Kasumi keletihan dan ia pun duduk di dekat tumpukan kayu. Michi mengelilingi pohon dan menceritakan kalau dia ingin menjadi fotografer di masa depannya. Saat dia memanggil Kasumi, dia sudah tidak menemukannya lagi. Kasumi menghilang tanpa jejak saat itu. Pencarian yang dilakukan juga tidak membuahkan hasil. Sekarang sekolah telah menyebarkan rumor kalau Kasumi terkena kutukan ayah. Para murid semakin percaya kepada kutukan yang terjadi di sekolah. Ibu kepala masuk ke kantornya. Dalam hatinya mengatakan, kenapa kutukan itu terjadi kembali? Dia mengatakan itu sambil melihat foto jadul sepasang gadis yang berada di kantornya. Saat malam, ketika semua murid sudah tidur, Michi masuk ke kamar Kasumi untuk mencari tahu kebenaran kutukan yang terjadi kepada Kasumi. Di dalam, dia melihat kalau Kasumi telah memiliki foto ayah. Dia pun berpikir kalau Kasumi ternyata telah sempat memfoto ayah. Michi tertarik dengan foto tersebut dan mengatakan ayah sangat cantik di foto itu. Paginya saat belajar, Michi melihat ayah yang keluar dari kamar dengan wajah yang pucat. Ayah mendekatinya dan mengatakan sesuatu. Setelah ayah mengatakan bebaskan aku dari kutukan itu, kursi yang diduduki Michi pun terjatuh. Michi tersadar kalau ayah tidak berada di kelas. Selesai jam pelajaran, Michi yang menjadi berubah semenjak melihat foto dan melihat ayah di kelas, dia tiba-tiba terjatuh pingsan. Risa dan Sakuya yang melihat langsung membawanya ke kamar. Saat di kamar Michi, Risa melihat foto ayah yang dibawa Michi dari kamar Kasumi. Risa yang tertarik dengan ayah menginginkan foto itu untuk dimilikinya. Sakuya juga melihat foto itu dan tiba-tiba juga menjadi ada daya tarik walaupun dia tidak ada perasaan dengan ayah. Sakuya mengatakan kalau foto itu adalah milik Kasumi. Ada baiknya kalau mereka menyimpannya sampai Kasumi kembali ke sekolah. Mereka pun meletakkan foto ayah di atas loteng sekolah. Saat Risa menyikat gigi sebelum tidur, dia berjumpa ayah yang pucat. Dia mengikutinya. Ayah kembali mengatakan hal yang sama yang dikatakannya kepada Michi. Saat tersadar, Risa terkejut karena dirinya sudah berada di atas loteng dan bersiap untuk mencium fotonya. Namun karena tersadar, dia pun kembali. Beberapa hari telah berlalu. Risa pun menceritakan kepada Sakuya kalau dia setiap hari berhalusinasi tentang ayah. Dia merasa aneh dan berpendapat kalau dirinya terlalu mengagumi ayah. Sakuya menjawab kalau Risa salah. Ternyata dirinya juga mengalami hal yang sama setelah melihat foto ayah. Dia jadi tidak bisa melupakannya dan juga sering berhalusinasi melihat ayah. Sakuya menjelaskan kepada Risa dan Michi semenjak mereka melihat foto itu, mereka sering berhalusinasi melihat ayah dan tersadar saat mau mencium fotonya di atas loteng. Dia berkesimpulan kemungkinan ayah sudah terkena kutukan.
dan dia menyebarkan ke murid-murid lain melalui foto dirinya. Saat dia menjelaskan itu, dia kembali melihat ayah. Sakuya pun tersadar yang sebenarnya dan telah berada di atas loteng sebelum mencium foto ayah. Ternyata saat ia berhalusinasi, Risa juga mengalami hal yang sama dan sudah di atas dan bersiap mencium foto ayah juga. Sakuya mencegahnya dan mengambil foto untuk dicium tepat di jam 12 malam. Setelah kejadian itu, Sakuya pun menghilang dari sekolah dan tidak ditemukan sama persis dengan Kasumi. Ketika ibu pengawas memberi larangan ke setiap murid untuk keluar, Michi lagi-lagi melihat ayah yang terbang di langit-langit sekolah dan hampir membuat semua murid pingsan di sekolah itu. Hal ini memperjelas kalau hampir semua murid telah terkena kutukan. Guru Mayumi juga melihat handphone seorang murid yang terdapat gambar ayah. Di adegan flashback juga mengungkapkan seorang murid yang telah memfoto gambar ayah yang berada di loteng dan memperlihatkan kepada semua teman-temannya. Semenjak kejadian itu, 3 orang siswi lainnya juga menghilang. Michi dan Risa sekarang tidur sekamar sambil memegang tangan. Namun sia-sia saja, paginya Risa pun telah menghilang dari sekolah. Michi sedih karena teman-teman terdekatnya hilang semua. Dengan kesal, dia menuju ke kamar ayah. Dari luar pintu, ia bertanya kepada ayah, "Apakah kamu yang melakukan semua ini? Berhenti dan jawablah apa yang telah kau lakukan." Ayah yang masih berada di kamar hanya terdiam tanpa merespon apapun dari pertanyaan Michi. Di kebun, Takashi mendengar suara-suara yang berkata, "Tolong, aku dipanggil dia. Kamu tahu juga tentang dia kan? Dari dulu sampai sekarang, dia selalu memanggil." Suara-suara itu adalah suara para siswi yang telah menghilang. Takashi pun ketakutan mendengar itu dan menghancurkan kebun yang dia buat. Saat itu, kelima siswi yang telah hilang ditemukan di sebuah sungai dalam keadaan tak bernyawa. Siswi tersebut adalah Kasumi, Sakuya, dan ketiga teman sekolah mereka. Namun Risa yang baru menghilang belum ditemukan. Polisi menyimpulkan kalau para siswi kemungkinan melakukan bunuh diri massal, dan penyelidikan pun tetap dilakukan. Saat dibawa ke sekolah, kelima mayat pun diselidiki oleh 2 orang yang dikirim pihak kepolisian. Setelah Michi memberikan penghormatan terakhir, dia kembali diikuti ayah. Dia yang sudah tidak tahan dengan selalu dihantui, meminta agar dirinya dibawa seperti teman-temannya yang lain. Ayah langsung mengambil foto sebelum dicium Michi. Dia mengatakan bukan dia pelakunya. Ayah meyakinkan Michi. Sebelumnya, dia bermimpi seorang gadis yang mengatakan kepadanya, "Bebaskan aku dari kutukan ini." Suara itu terus hadir di kepalanya hingga membuat ayah mengurung diri selama ini dan tak menghiraukan orang lain. Dia juga bermimpi teman sekolahnya satu persatu. Dan setelah ibu pengawas mengabari 5 siswi yang meninggal, ayah terkejut karena merekalah yang hadir di dalam mimpinya. Ayah pun memberanikan diri untuk keluar dan mengambil foto yang diduga sebagai sumber kutukan tersebut sebelum Michi menciumnya. Ayah mengatakan kalau dirinya tidak tahu itu foto siapa. Dia meminta Michi untuk bersama memecahkan misteri tentang siapa gadis di foto itu. Michi terlihat bingung dengan jawaban ayah. Nah guys, sampai di situ dulu pembahasan alur cerita Fatal Frame Part 1 dan akan kita lanjutkan di part keduanya. Jadi ditunggu ya. Terakhir, saya Jiwa, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.